Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya agar kita bisa bangkit dari keterpurukan akibat judi online ya, atau akibat hal-hal yang lain sehingga kita menjadi bangkrut dan banyak terlilit utang, sahabat-sahabat. Di sini akan kami bahas terkait satu amalan sederhana yang sekiranya ini bisa dilakukan oleh semua orang ya, terkhusus dari saya pribadi dan sahabat-sahabat yang beragama muslim. Ini bukan menggurui, tapi ini adalah untuk mengingatkan pada pribadi saya sendiri yang pada hari ini juga masih sama pada tahapan untuk memperbaiki diri. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan 5 tahap untuk berhenti judi online, sahabat-sahabat. Basic yang kelima adalah memperbaiki diri. Nah, ini bagian dari cara kita untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bagi umat muslim. Yang harus dilakukan yang pertama sebelum kita lebih jauh yaitu menyesali perbuatan dan melakukan taubatan nasuha, sahabat. Jadi tobat untuk tidak melakukan hal-hal perjudian seperti yang kemarin kita lakukan ya. Caranya bagaimana, etikanya bagaimana? Kita ambil wudhu, setelah wudhu kita ambil mandi, wudhu, setelah wudhu mandi keramas ya. Setelah mandi keramas diniatkan untuk mandi taubat. Setelah selesai kita sholat sunnah 2 rakaat, diniatkan untuk sholat taubat, sahabat. Setelah itu kemudian ini lakukan amal ini secara rutin, paling tidak selama 40 hari tanpa terputus. Insya Allah nanti akan dibukakan jalan dari pintu yang tidak terduga-duga ya. Yang pertama adalah melazimkan sholat jamaah, sahabat. Jadi sholat jamaah itu sangat penting bagi penataan diri kita. Kenapa demikian? Karena sholat jamaah itu bisa memberikan ketenangan lahir, ketenangan batin bagi diri kita. Ketika kita bisa tenang secara lahir, secara batin, kita akan bisa fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah tenang, insya Allah nanti alam semesta akan merespon hal positif ini, akan memberikan satu respon positif, energi positif kepada diri kita, sahabat. Terus selanjutnya setelah sholat jamaah itu kemudian lakukan sedekah subuh, sahabat. Jadi kalau bisa setelah selesai sholat subuh itu 1.000, 2.000, 3.000 atau berapa terserah, itu masukkan dalam kotak amal, kotak masjid, atau berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Diniati untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, memperbaiki keadaan ekonomi kita. Karena dalam sedekah itu akan ada kebaikan, akan dibalas kebaikan sebanyak 7 kali, 10 kali, 70 kali, 700 kali, 7.000 kali, bahkan berkali-kali lipat. Jadi ketika kita bersedekah itu sama seperti kita menanam benih. Dalam benih itu nanti akan tumbuh cabang. Setiap cabang akan tumbuh cabang sampai kemudian berbuah, sahabat. Sedekah pagi ya. Setelah itu kemudian biasakan untuk membaca Al-Quran. Jadi setelah sedekah pagi kita baca Al-Quran. Jadi sahabat, sebelum kita membuka mata untuk melihat dunia, hiruk pikuk dunia, maka lebih bagusnya di pagi hari itu sebelum membuka itu semua kita membuka dan melihat ayat-ayat Allah. Boleh ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan, atau terus seperti biasa itu boleh, sahabat. Senyamannya hati saja seperti apa ya. Senyamannya hati saja seperti apa. Setelah itu saat baca Al-Quran, terus kemudian di waktu duha
sempatkan untuk sholat duha, terus kemudian minta kepada Allah untuk dibukakan pintu rezekinya ya. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat itu boleh. Karena di dalam doa itu, dalam doa sholat duha itu juga disebutkan permintaan hamba untuk mendekatkan rezeki yang masih jauh, kemudian mengeluarkan rezeki yang masih ada di dalam, kalau di atas untuk diturunkan, kalau jauh didekatkan, kalau haram dibersihkan. Itu kan permintaannya kan kayak gitu. Setelah itu ada amalan pengiring sahabat, amalan pengiring. Jadi setiap selesai sholat wajib ada amalan pengiringnya. Amalan pengiringnya adalah yang pertama membaca suratul Fatihah ya. Dilazimkan sebanyak 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari itu dibagi menjadi 5. 30 kali subuh, 25 kali zuhur, 20 kali asar, 15 kali maghrib, dan 10 kali isya sahabat. Selain itu untuk pendukungnya itu juga bisa dilazimkan surat Al-Ikhlas masing-masing 11 kali setelah selesai sholat fardu ya. Jadi setelah selesai Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas. Terus selanjutnya sebagai pengiring juga setelah sholat fardu itu melazimkan sholawat. Sholawat itu paling tidak dalam sehari itu 300 kali minimal. Itu baru bisa dikategorikan memperbanyak bacaan sholawat. Tapi kalau misalnya lebih banyak bagaimana? Boleh, lebih bagus. Misalkan dalam selesai sholat kita bersolawat 100 kali. 100 kali kan berarti kan sehari sudah 500 kali. Itu perbanyak boleh. Tidak harus selesai sholat boleh. Dalam harian juga boleh. Dalam hati boleh. Dilafalkan boleh. Dilazimkan sholawat kita. Untuk jenis sholawatnya bebas. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, atau selawat panjang boleh. Sholawat nuri, sholawat apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman, sholawat nariyah ya juga boleh. Silahkan. Kegemarannya apa sholawatnya itu silahkan dilazimkan sahabat. Karena dengan bersolawat itu 1 kali solawat Allah akan membalas 10 kebaikan. Semakin banyak sholawat, semakin banyak yang akan kembali kepada diri kita. Dengan harapan bahwa berkat sholawat ini kita diberikan syafaat oleh Nabi Allah Muhammad SAW dari dunia nanti sampai ke akhirat. Mendekatkan diri, menalikan ikatan hati kita kepada beliau. Begitu sahabat-sahabat. Saya yakin ketika Anda, kita, terutama saya pribadi, ini nasihat untuk saya pribadi juga, karena saya juga masih berjuang hari ini. Insya Allah semoga kita juga diberi kemudahan ya untuk bangkit ya. Untuk diri saya sendiri, insya Allah selama 40 hari ketika ini tidak terputus, insya Allah akan ada jalan keluar dan akan ada satu jalan yang tidak diduga-duga sahabat. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang terjadi kita harus hadapi ini. Oke. Bagi sahabat-sahabat yang hari ini masih berjuang, masih dalam posisi minus karena kemarin habis bangkrut gara-gara apalah, tertipu atau judi online atau mungkin apapun itu, bahkan kalau saya di trading ya. Ini kita sama-sama bangkit untuk mengembalikan keadaan kita seperti yang semula sahabat-sahabat. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Untuk pribadi saya sendiri khususnya kepada sahabat-sahabat di channel saya, semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Tadi amalan-amalan yang sederhana untuk membuka pintu rezeki dari diri kita. Oke. Selama kita beraura positif, selama itu juga kosmos akan merespon dan akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tentu saja itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang ya sahabat-sahabat. Saya akhiri, wal mafil ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.